Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Angaunit Kebaya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang cara penyelesaian kelim bawah pada suatu busana, baik itu rok, celana, baju, ataupun gaun. Nah, kelim bawah ini apa sih? Kelim bawah ini adalah penyelesaian akhir atau tahap akhir dari suatu busana yang kita jahit. Contohnya seperti kelim bawah tangan saya ini. Ini salah satunya dengan cara tekniknya dilipat lalu dijahit ya, teman-teman. Nah, adapun tahap atau macam-macam tahap penyelesaian kelim bawah ini ada 4 yang saya rangkum. Yang pertama adalah diobras dulu, lalu dijahit pakai tangan atau namanya disum, biasa istilahnya disum. Yang kedua adalah diobras dulu, kemudian dijahit pakai mesin, baik itu ukurannya 1 cm, 2 cm, ataupun 3 cm sesuai dengan kemauan dari penjahit. Nah, yang ketiga adalah dilipat sebanyak 2 kali. Yang pertama sekali itu biasanya 1 cm, baru dilipat sekali lagi 1 cm. Contohnya seperti kelim bawah tangan baju saya yang saya pakai ini. Yang keempat adalah cara penyelesaiannya adalah dengan cara di stick kecil atau di stick lidi. Contohnya seperti pada gaun ataupun pada jilbab. Itu biasanya di stick pakai sepatu khusus ataupun bisa juga dengan cara pakai sepatu biasa. Tekniknya dijahit dengan cara 2 kali. Nah, di sini saya udah menyiapkan bahan contoh atau bahan praktek untuk saya menerapkan setiap jenis tahapan dari penyelesaian kelim bawah ini. Nah, di sini saya ada kain satin, kain belacu, dan kain seruti. Selanjutnya saya udah menyiapkan benang juga sesuai dengan warna. Lalu di sini saya menyediakan alat jahit juga. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya ini, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya seputar tentang fashion, jahit, dan sketsa mode. Teknik pertama dari penyelesaian kelim bawah ini adalah, yang pertama adalah diobras dulu, lalu dijahit sum. Nah, di sini saya udah mengobras selembar kain belacu ya, teman-teman. Di sini saya pakai kain belacu. Ini pinggirannya udah saya obras. Kalau teman-teman mempunyai mesin obras, diobras dulu seperti ini. Kemudian dilipat seperti ini. Ini adalah bagian buruknya ya, teman-teman, pastinya. Jadi yang di luar ini adalah bagian baik kain. Nah, dilipat sesuai dengan keinginan teman-teman berapa senti ukurannya. Bisa dia 2 cm, bisa dia 3 cm, ataupun 1 cm. Nah, pada umumnya untuk penyelesaian kelim seperti ini dipakai pada penyelesaian busana seperti rok tempahan, ataupun pada baju, atau dan pada lengan juga bisa seperti ini, pakai kelim ini. Nah, fungsinya adalah kalau pakai kelim ini, dia nanti tidak nampak benang di bagian baik kainnya ini, karena dia akan disum. Nah, ini saya memakai jarum jahit tangan. Ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga, teman-teman. Yang penting bisa teman-teman bisa mudah memasukkan benang ke dalam jarumnya. Nah, di sini saya menyiapkan benang yang sama sesuai dengan warna kain belacunya, yaitu warna putih. Nah, salah satu teknik dari kelim yang disum ini adalah dia selain tidak nampak benangnya, memakai benang yang warna sama ini juga supaya dia tidak belang ya, atau tidak warna-warni gitu. Jadi harus memakai benang yang sama. Nah, caranya adalah dilipat seperti ini. Kemudian diukur sesuai dengan keinginan teman-teman atau keinginan dari si penjahit. Misalnya kampuhnya ini 2 cm. Nah, disum aja seperti ini. Disum di jarum pentul sesuai dengan sepanjang bagian yang ingin disum ya, teman-teman, yang ingin diselesaikan kelim bawahnya. Di sini saya memakai 1 helai benang aja, tidak 2. Jadi ujungnya yang satu saya matikan seperti ini, ujungnya saya simpul. Sedangkan ujung yang satunya lagi tidak saya simpul. Jadi biasanya di sini kalau memakai kelim tangan secara manual, dia memakai seperti ini. Tetapi ada juga sih mesin kelim sekarang ini, kalau mau ngelim seperti ini, ada mesinnya juga dijual ya, teman-teman. Nah, tergantung teman-teman. Kalau teman-teman udah punya mesin kelimnya, silakan memakai kelim mesinnya. Sedangkan kalau yang belum punya, bisa seperti ini, manual seperti ini. Nah, yang pertama dimasukkan dulu jarumnya.
disisip seperti ini teman-teman. Ini kan nggak nampak dia. Nah, kemudian diatur jaraknya sekitar, terus dimatikan lagi seperti ini. Diambil satu helai benang dari kain bawahnya. Usahakan tidak timbul ya teman-teman, tidak nampak seperti ini. Nah, sesudah itu disematkan pada bagian yang diobras, kain yang diobras. Terus dimasukkan jarumnya dengan jarak 1 cm atau 1,5 cm, atau bisa juga setengah senti rapat-rapat. Tetapi kalau saya biasanya jaraknya 1 cm atau 1,5 cm. Nah, sesudah dimasukkan seperti ini ke bagian yang diobras, kemudian sambil diambil satu, kalau teman-teman belum mahir, nah satu-satu dulu, ini udah tembus kan, diambil satu helai bagian yang bawahnya ini kecil aja. Nah seperti ini teman-teman. Ya udah, lanjut masukkan lagi benangnya. Ini salah satu teknik yang saya pakai, ini adalah salah satu teknik zoom yang biasa saya pakai, tetapi ada juga teknik yang lain. Dia dengan cara menyilang ya teman-teman. Kalau ini dengan cara lurus yang saya pakai. Nah, udah saya masukkan ke dalam yang bagian yang diobras, kemudian saya tusukkan, saya masukkan ke bawah kain yang di bawahnya. Saya ambil satu helai benangnya, ataupun sedikit saja diambil supaya dia terikat ke bagian bawah. Nah, begini ya teman-teman cara penyelesaian kelim kalau dia di zoom. Tentu cara ini sedikit lama, tetapi hasilnya dia di bagian baiknya itu tidak akan nampak kainnya, tidak akan nampak benangnya. Beda kalau dia dijahit. Kalau dijahit kan pasti nampak benangnya. Nah, ini dia seperti ini teman-teman. Dia tidak nampak. Terus dia, nah ini tidak ini dia ya. Tidak terbuka lagi. Ini adalah teknik yang pertama dari penyelesaian kelim bawah. Untuk teknik yang kedua yaitu diobras lalu dijahit. Nah, teman-teman di sini kain belacunya udah saya obras, lalu dijahit sesuai dengan keinginan si penjahit atau keinginan teman-teman dalam penyelesaian busananya. Nah, bisa berjarak, kampunya bisa jaraknya 1 cm ataupun 2 cm seperti ini. Nah, biasanya penyelesaian kelim seperti ini bisa dipakai pada busana, baju, rok, ataupun baju gamis gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya sisa kelimnya 1 cm aja, seperti ini jaraknya. Kalau teman-teman belum mahir, silakan diukur lalu dipentul di jarum pentul supaya dia rata. Tetapi kalau teman-teman sudah biasa mahir atau sudah istilahnya pakarnya ya, langsung aja dijahit seperti ini. Dijahit pada bagian yang diobras ya teman-teman. Jangan lupa dimatikan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah bagian buruknya dan ini adalah bagian baiknya. Nah, bedanya dengan yang di zoom, kalau di zoom tadi itu hasil jahitan bagian baiknya tidak nampak. Nah, kalau dijahit seperti ini, benangnya pasti nampak keluar. Untuk teknik yang ketiga atau cara yang ketiga adalah dilipat sekali, lalu dilipat lagi, kemudian dijahit. Nah, di sini saya udah menyiapkan kain satin. Bisa juga dipakai untuk kain katun ya teman-teman. Nah, pertama dilipat seperti ini sekali. Dengan jarak ukuran 1 cm. 1 cm ataupun setengah cm.
Kemudian dilipat lagi teman-teman. Teman-teman bisa menggosok dulu atau mensetrika dulu kalau memakai teknik atau cara seperti ini, apalagi kainnya itu adalah kain satin. Tapi kalau kain katun itu mudah ya, tanpa disetrika itu biasanya udah letak. Nah, kalau kain satin kan dia sedikit lebih halus atau lebih lebih licin. Nah, dilipat seperti ini, kemudian dilipat sekali lagi. Nah, seperti ini teman-teman, dilipat sampai selesai, sampai pada ujung busana yang ingin dijahit. Biasanya kalau memakai cara seperti ini untuk menghindari mengobras ya teman-teman, atau mengesum. Nah, udah dilipat seperti ini kemudian dijahit. Dijahit pada tepi atau jangan sampai ke tepi kali ya teman-teman. Dijahit beberapa mili dari tepi. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Dilipat lalu dijahit, lipat 2 kali. Ini adalah teknik penyelesaian kampuh pada busana yang ketiga. Cara yang keempat adalah dengan cara dikelim kecil atau di stick lidi ya kalau istilah saya. Nah, ini adalah kain zeruti ya teman-teman. Biasanya kalau yang di stick lidi ini ada untuk penyelesaian pada gaun, pada ujung gaun ataupun pada ujung jilbab atau tepi jilbab. Nah, ini adalah kain zeruti. Caranya dijahit dulu kecil seperti ini, sekitar beberapa mili, 2 mili gitu. Nah, dijahit kecil seperti ini dulu. Nah, kalau sudah dijahit kecil seperti ini, kemudian sisa-sisanya ini, sisa lainnya, teman-teman tipisi, tetapi jangan tipis sekali, saya tipisi. Nah, seperti ini ditipisi ya teman-teman. Pelan-pelan saja, memakai jarum tajam. Kalau teman-teman mempunyai mesin kelim kecil seperti ini, bisa menggunakan mesin kelim kecil seperti ini, tapi di sini saya menjahitnya dulu dengan cara teknik seperti ini. Next video saya akan membuat cara bagaimana memakai sepatu kelim kecil seperti ini. Kemudian kalau sudah di TPC seperti ini, dijahit sekali lagi teman-teman. Nah, dijahit sekali lagi. Sebetulnya kalau teman-teman bisa menggunakan tekniknya dengan cara dilipat terus dilipat lagi dengan sekecil mungkin, itu nggak masalah. Tetapi kalau teman-teman kesulitan untuk pemula, boleh menggunakan teknik seperti ini. Pertama,
dijahit dulu satu kali, baru diripisi sisanya, kemudian dijahit lagi, dijahit kecil seperti ini. Baiklah teman-teman, inilah hasil jadinya dari teknik penyelesaian kampuh pada busana yang sudah saya contohkan atau saya praktekkan. Yang pertama adalah teknik di zoom, diobras lalu di zoom. Kemudian adalah teknik yang kedua, teknik diobras lalu dijahit. Seperti ini hasilnya. Dan yang ketiga adalah teknik dilipat dua kali, kemudian dijahit. Dan yang keempat adalah yang terakhir adalah teknik dengan cara dijahit kecil atau dijahit stick lidi. Nah, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel saya ini, serta aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya seputar yang atau berkaitan dengan busana, fashion, dan lain-lainnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.